Nama saya Raihan Alfared, NPM saya 1951-092. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit info tentang hukum acara peradilan tata usaha negara yang bertema tentang model negara hukum. Model negara hukum ini ada dua bagian. Yang pertama, res stat dan rule of law. Res stat ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu pengakuan atau perlindungan HAM. Kedua, negara yang berdasarkan res politika. Yang ketiga yaitu pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang keempat, adanya peradilan arbitrasi. Yang kelima, kepastian hukum. Bagian nomor 1 sampai 4 ini ada di negara Republik Indonesia. Sedangkan rule of law mempunyai bagian yang pertama suprasi hukum, kedua persamaan di hadapan hukum, ketiga yaitu konstitusi yang berdasarkan hak-hak perancangan perorangan. Di sini ada persamaan dan perbedaannya terhadap tentang res stat dan rule of law. Persamaan yaitu jaminan atau perlindungan HAM terhadap hak warga negara, dan perbedaannya peradilan arbitrasi dan prinsip equality before the law. Mas Kuti mengatakan bahwa fungsi negara hukum harus dipisahkan karena kekuasaan lembaga yang dikenal dengan res politika. Yang pertama yaitu legislatif, kedua eksekutif, ketiga yudikatif. Selanjutnya tentang syarat negara hukum yang berasal dari lembaga peradilan yang diteruskan oleh proses hukum yang adil dan tidak memihak. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama merdeka, kedua independen, yang ketiga imperialitas. Imperialitas ini yaitu ketidak pihak di dalam proses peradilan, pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara. Sedangkan di independen yaitu tidak mempunyai kepentingan atas perkara. Yang kedua tidak mendapatkan bagian dari pihak perkara. Ketiga yaitu berada di atas perkara pihak yang berselisih. Sedangkan Indonesia dikenal oleh sebutan negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi tentang negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dilandasi oleh Pancasila. Pancasila ini terkenal dengan berdasarkan asas kelima terdiri Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini syarat negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama adanya suprasi hukum yang melandaskan pada sila-sila Pancasila. Yang kedua yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin untuk kebebasan dan beragama. Yang ketiga yaitu menjunjung tingginya tentang equality, dignity, liberty, dan HAM. Keempat yaitu asas tentang kesatuan atau kekeluargaan. Kelima yaitu yang mufakatnya tentang demokrasi sebuah negara. Yang keenam yaitu adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga. Ketujuh yaitu balance-nya antara lembaga. Ketujuh yaitu bebas dan adil. Yang kedelapan yaitu peradilan yang adil dan bebas. Yang kesembilan yaitu persamaan terhadap kepada hak warga negara dan adanya lembaga perlindungan hak-hak warga negara. Dan yang ke-10 yaitu asas tentang keterbukaan dalam mewujudkan sebuah hukum negara. Di sini peradilan arbitrasi atau yang dikenal dengan peradilan tata usaha negara dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen merupakan pemisahan kekuasaan
yang dilandasi yang pertama Undang-Undang 1945 dan lembaga-lembaganya yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MIA, KY, BPK, BI, dan KPU. Dalam kekuasaan kehakiman terhadap Mahkamah Agung yaitu di peradilan umum, peradilan administrasi, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang karakteristik hukum acara petun. Yang pertama yaitu peranan hakim yang aktif karena ia dibebani oleh tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua yaitu sistem pembuktiannya mengarah kepada pembuktian bebas yang terkait dengan terbatasnya. Yang ketiga yaitu putusan hakim yang bersifat ultra peptik, yaitu melebihi tuntutan penggugat, bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku pada pihak-pihak yang lain yang terkait. Yang keempat yaitu proses pemeriksaan dipersidangkan berlakunya asas audi alteram parlem, yaitu para pihak yang bersengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan. Asas ini biasanya menunjuk pada hak asasi manusia. Yang keenam yaitu pengajuan gugatan harus ada kepentingan, atau apabila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan. Ketujuh yaitu kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan untuk menyimbangkan kepentingan dengan kepentingan hukum. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hukum acara petun, bahwa ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu dalam proses tata usaha negara yang selalu menjadi pokok permasalahan adalah mengenalnya sah tidaknya penggunaan wewenang pemerintah, badan atau pejabat tata usaha negara menurut hukum publik. Yang kedua, motor penggerak agar proses peradilan ini mulai bekerja di dalam kepentingan perorangan yang merasa dirugikan karena terbuktinya suatu keputusan tata usaha negara. Yang ketiga yaitu tujuan dari gugatan petun adalah untuk memperoleh putusan hakim yang menyatakan keputusan yang digugat itu tidak sah atau batal. Dalam gugatan petun yang dikenal dengan gugatan maupun akumulasi gugatan. Yang kelima yaitu proses peradilan hanya terdiri acara biasa dari acara khusus berupa dengan penyelesaian dengan cara cepat dan ada cara singkat, baik yang terbentuk proses dimisal maupun proses perlawanan. Acara ini biasanya melaksanakan keputusan yang digugat dan acara pemohonan untuk bersengketa dengan cuma-cuma. Yang ketujuh yaitu dalam proses tun berlaku suatu asas bahwa selama keputusan tun tidak digugat maka ia berlaku sah atau memperoleh kekuasaan tetap. Waktu untuk menggugat terasa lemah yang berisi adanya suatu gugatan yang diajukan padanya. Di sini hukum acara tata usaha negara mempunyai asas. Yang pertama, asas merupakan jantungnya peraturan hukum. Kedua yaitu asas merupakan landasan yang penting luas dari peraturan hukum. Asas juga merupakan alasan dari peraturan hukum yang menjadikan hukum bukan hanya kumpulan peraturan tapi lebih mengandung nilai dan tuntutan etis. Selanjutnya tentang subjek perdata. Yang pertama, orang merupakan pembawa hak atau subjek di dalam hukum, mulai dari ia lahir dan berakhirnya sangat meninggal. Bahkan hal waris dapat dihitung sejak ia dalam kandungan asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Yang kedua, badan hukum merupakan memiliki hak atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia ikut serta dalam lalu lintas
hukum dengan perantara pengurus, dapat digugat dan dapat menggugat di muka mata hakim. Yang ketiga yaitu badan tata usaha negara. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang hukum acara peradilan tata usaha negara yang tentang badan proses pemeriksaan gugatan di peradilan tata usaha negara. Yang pertama itu gugatan, tahap pertamanya penelitian administrasi. Yang kedua panitera, tahap kedua yaitu pertama proses dimisal, kedua menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan, yang ketiga menolak mengabulkan permohonan pemeriksaan cuma-cuma, yang keempat yaitu menolak atau kabur pemeriksa acara, yang kelima yaitu menetapkan proses diperiksanya biasa. Tahap majelis yaitu tahap ketiga yaitu pemeriksaan persiapan, dan tahap keempatnya sidang terbuka untuk umum. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara dengan cara biasa. Pemeriksaan persiapan yaitu pembacaan suara gugatan oleh majelis hakim dan jawaban tergugat, pembuktian dan kesimpulan dan putusan. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.